Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Sudah 2 pekan, misteri kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi dan Kompolnas hari ini datangi TKP. Adakah fakta-fakta baru yang ditemukan terkait kasus ini? Dan yang juga jadi sorotan lain, kasus ijazah Jokowi masih terus berlanjut. Kubu Roy Suryo CS menuntut gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya dan meminta Jokowi sebagai pelapor segera diperiksa. Ya, 2 topik tadi jadi topik pilihan kita, tapi ada 1 topik juga yang akan kita hadirkan soal Timnas Garuda Muda yang lolos ke semifinal Piala AFF U23. Bagaimana performanya tim asuhan Gerald Vandenberg ini? Mampukah bersaing menghadapi lawan-lawan berikutnya, terutama nanti di semifinal antara Thailand dan Vietnam? 3 isu ini akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radhi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, usai bertemu Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Jokowi bilang permintaan pemeriksaan Jokowi di Solo karena Jokowi masih menjalani masa pemulihan kesehatan. Jokowi disebut siap untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Nah, mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana, diperiksa di kantor kepolisian setempat. Tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap. Jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum, tentunya saya menghormati. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu April 2025 lalu. Kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Roy Suryo CS juga mendesak Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Roy juga meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi soal pelapor utama, Saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga.
Ahli forensik digital, Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY terkait dugaan skripsi palsu. Rektor Universitas Gadjah Mada juga ikut dilaporkan. Jika pekan lalu Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong, kali ini Rismon melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Tak hanya melaporkan Jokowi, Rismon juga turut melaporkan Rektor UGM, Ova Emilia, atas dugaan kasus skripsi palsu. Rismon menegaskan lembar skripsi Jokowi terlihat sangat modern dan tidak ada penyertaan tanggal pengujian skripsi, serta tidak ada lembar pengesahan penguji. Yang kosong ya atas nama melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Oh, ini itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut hingga saat ini belum mendapat arahan apapun dari Jokowi terkait laporan Rismon Sianipar di Polda DIY. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan saat ini pihaknya belum mempelajari 2 laporan yang ditujukan kepada Jokowi. Laporan di Jogja itu kami belum mendapatkan info. Kan 2 kali nih dilaporin. Iya, kami belum mendapatkan informasi. Apakah sifatnya seperti apa laporannya dan terlapornya siapa? Apakah Bapak Jokowi ataukah yang lain gitu. Tapi kami sangat senang karena Pak Jokowi sehat. Itu yang paling penting semua. Oke. Makasih. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo merespons tudingan ijazah palsu terhadap dirinya sebagai upaya menurunkan reputasi politik. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Untuk mengetahui rencana pemeriksaan Jokowi di Solo, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, apa sebenarnya yang jadi pertimbangan pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo yang rencananya berlangsung pada Rabu besok dilakukan di Solo bukan di Polda Metro Jaya? Ya Friska, memang tadi kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, sudah mengatakan bahwa akan mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro untuk melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Mapolresta Solo, bukan di Polda Metro Jaya. Pertimbangannya tentu karena Joko Widodo sendiri masih dalam tahap pemulihan setelah kemarin menderita alergi kulit yang cukup terlihat parah waktu itu, dan saat ini pun sudah mulai masa penyembuhan, di mana dalam versi kuasa hukum ini masih membutuhkan waktu istirahat yang cukup, jangan pergi keluar kota terlalu lama atau terlalu jauh, dan masih tetap diawasi oleh tim dokter di kota Solo ini. Jadi pertimbangan kesehatan itulah yang menjadi acuan mereka untuk mengajukan kepada penyidik Polda Metro untuk melakukan pemeriksaan di kota Solo. Dan kebetulan juga kemarin penyidik dari Polda Metro juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Mapolresta Solo juga terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo ini. Dan untuk harinya kami masih belum mendapatkan informasi karena memang tadi Yakub Hasibuan mengatakan baru akan mengajukan kepada penyidik. Bisa besok, bisa lusa, ataupun nanti seperti apa yang ditawarkan oleh penyidik, dan juga menjadi kesepakatan apakah bisa dilakukan di Solo seperti pemeriksaan saksi-saksi kemarin atau tetap harus di Polda Metro, namun dengan konsekuensi ada penundaan-penundaan lagi, mengingat alasan yang dikemukakan adalah soal kesehatan. Terus ya? Nah, selain itu juga apa yang akan didalami? Sudah sejauh mana kasus ini berjalan dan apa yang ingin diketahui, apa yang ingin digali lebih dalam lagi dari Presiden ke-7 Jokowi? Ya Friska, kalau kemarin kami mencermati pemeriksaan para saksi di Mapolresta Solo, memang yang dicari penyidik adalah peristiwa pada saat TPUA mendatangi kediaman Jokowi pada bulan April lalu. Jadi mereka ditanya soal apa saja yang terjadi pada saat itu, apakah ada provokasi ataupun hasutan, dan kemudian untuk Joko Widodo sendiri tentunya terkait dengan laporan
yang dilayangkannya ke Polda Metro kepada Roy Suryo CS terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tentunya nanti akan diperiksa sejauh mana pencemaran nama baik ini dan seperti apa bukti yang dimiliki oleh Joko Widodo terkait hal ini. Tentunya nanti menurut kuasa hukum Jokowi sendiri juga dirinya siap untuk menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik. Tentunya hal ini termasuk ijazah yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Baik, terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah. Berikutnya Saudara, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas kembali memeriksa TKP kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah kos area Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi. Kompolnas bilang ada temuan krusial dari salah satu jenis kunci kamar kos Arya Daru. Kompolnas menemukan kunci jenis slot yang hanya bisa dibuka tutup dari dalam kamar, terkunci sebelum dibuka penjaga kos. Kompolnas fokus menelusuri struktur peristiwa terdekat, yakni bukti dan keterangan saksi dari TKP dan keluarga. Posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Untuk mengetahui lebih dalam perkembangan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat petang. Ya, Pak Yusuf, kalau dirinci, apakah ada temuan terbaru Kompolnas setelah tadi pagi kembali mendatangi TKP, Pak Yusuf? Ya, dipastikan bahwa yang dilakukan Kompolnas kemarin ke Jogja bertemu dengan keluarga dan hari ini ke Polda Metro Jaya meminta penjelasan dan kemudian di TKP dan kemudian minta penjelasan lagi, tentu itu pertama memastikan bagaimana proses penyelidikan yang telah dilakukan ini sesuai SOP on the track atau tidak. Yang kedua, fakta-fakta material untuk bisa menerangkan peristiwanya apa kita lihat, itu dua hal itu. Nah, dari hasil yang kita lakukan, tentu Kompolnas sendiri dalam hal ini sebagai pengawas. Pertama, terkait dengan memastikan proses penyelidikan ini bagaimana SOP dan apakah on the track ya. Sementara kita simpulkan ini berjalan sesuai dengan SOP. Penyelidik cukup luas mengumpulkan fakta-fakta yang dimana dari bukti-bukti itu sudah cukup jelas walaupun belum bisa disimpulkan final bagaimana peristiwanya, bagaimana faktanya. Jadi on the track kita lihat sangat luas. Fakta-fakta yang dikumpulkan juga sangat luas, yang itu bisa menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya, tapi sementara belum bisa disimpulkan. Kita sendiri sepakat dengan pimpinan Polri, penyelidikan ini harus cermat dan hati-hati. Penguatan pada scientific crime investigation itu yang menjadi penting, sehingga apapun kesimpulannya, fakta-fakta itu bisa menjelaskan peristiwanya apa itu tentu sangat membutuhkan dukungan scientific crime investigation. Ini yang sedang ditunggu hasil otopsi dengan tujuan tertentu, memastikan patologi dan toksologinya seperti apa. Ya, kalau otopsi itu tentu jadi kunci untuk mengetahui kondisi patologi dan sebagainya, untuk jadi satu titik terang dalam kasus ini. Tapi bicara petunjuk, salah satu bukti petunjuk yang penting adalah CCTV, juga rekam jejak digital. Apakah di polisi juga penyidik memperlihatkan hal itu dan turut dilihat oleh Kompolnas? Semua sudah dipaparkan
dan di TKP apa yang dipaparkan itu sudah dilihat oleh tim Kompolnas yang hari ini hadir di TKP, CCTV-nya, durasi yang dilihat langsung menyorot ke pintu kamar korban itu. Lengkap durasinya ya Pak Yusuf ya, CCTV yang diperlihatkan? Ya, durasi peristiwa ada yang membawa kantong kresek hitam, itu ada. Ada juga CCTV sebelum peristiwa, kembali ke belakang. Itu harus dilihat semuanya, itu sudah kita lihat dan telah dilakukan analisis digital forensik. Ya. Termasuk kunci kamar. Ada fakta, kunci kamar itu dua modelnya. Model yang bisa seperti biasa kita buka dari luar pakai kunci, dari dalam pakai kunci. Dan ada fakta, tapi tidak bisa kita simpulkan. Betul. Final ada fakta kunci yang model bisa dikunci dari dalam, apa yang kayak rantai grendel itu apa ya. Oke. Ya, jadi ada kunci slot begitu ya? Ya, yang tersorot di kamera itu harus buka jendela itu memang harus membuka dari dalam gitu, nggak bisa gitu. Nah itu ada fakta seperti itu. Dan ada fakta kita cek rusak-rusak nggak di ruangan itu, ya sepertinya rapi, plafon juga rapi, itu kita cek. Apa ini jadi temuan kunci untuk penyebab kematian sejauh ini, meskipun kan tidak bisa disimpulkan sejak awal, tapi apa yang berbeda dari temuan misalnya kunci slot yang terkunci dari dalam, lalu sudah dilihat potongan CCTV-nya bukan hanya potongan, bahkan lengkap dari sebelum terlihat korban membawa kresek, lalu ada peristiwa di tengah-tengah setelah korban masuk lagi ke dalam kamar sampai ditemukannya korban, apa yang dianggap Kompolnas jadi petunjuk krusial? Yaitu soal pintu itu sangat penting. Soal kunci grendel itu sangat penting untuk memastikan apakah ada orang lain selain daripada korban sendiri yang bisa mengakses masuk atau tidak. Kan harus dianalisis lagi soal kepastian fakta. Kunci slotnya itu memang benar-benar mutlak tidak bisa dibuka kecuali dari dalam, ada orang yang dari dalam membuka, itu kan harus dianalisis. Nah, itu salah satu petunjuk ya. Sementara sih saya tidak menyebutnya petunjuk, itu adalah fakta yang bisa menerangkan apa sebenarnya itu. Ada lagi, kan kita kan ke Jogja itu, melihat background, bagaimana kita mengenal bagaimana sosok korban menurut keluarga, dan itu pendalaman yang kita lakukan dari informasi-informasi yang diperoleh dari keluarga di Jogja itu berkesesuaian yang sudah dilakukan oleh penyelidik, itu bisa menjelaskan bagaimana korban dengan keluarga, bagaimana aktivitasnya, rentang waktu yang kita lihat ada diduga istri menghubungi korban, itu hal-hal seperti itu kita dapatkan, itu berkesesuaian. Tapi sekali lagi ini kita tidak bisa terburu-buru, kita tunggu otopsi dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan patologi dan toksologi, meskipun ini sebenarnya bukan kunci, tapi ini biar lengkap. Fakta-fakta yang diungkap dengan kesimpulan seperti ini bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta itu, agar ini akuntabilitasnya benar-benar kuat, dan kami Kompolnas sebagai pengawas bersepakat memang ini diperlukan kehati-hatian. Scientific crime investigation itu bisa menjelaskan, dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan akhirnya nanti seperti apa. Ada pihak keluarga, ada pihak publik, dan ada pihak Kementerian Luar Negeri, semuanya bisa menerima itu, meskipun barangkali pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti setelah itu diumumkan, ya itu pasti tetap terbuka. Tapi akuntabilitas hasil penyelidikan ini untuk menjelaskan apa sebenarnya peristiwa, penyebab meninggalnya almarhum itu apa, itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apapun pertanyaannya penyelidik bisa memberikan penjelasan secara bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan itu. Jadi untuk komunikasi almarhum dengan keluarga, lalu komunikasi antara istri dengan penjaga kos, percakapan digital itu sudah dilihat juga oleh Kompolnas? Sudah dilakukan analisis digital forensik, dan itu fakta-fakta digitalnya ada.
Oke, jadi itu sudah ada dan sudah diperiksa. Sebenarnya kalau dari kasus ini kan harus dicari betul ya Pak Yusuf, kepingan puzzle kesesuaian antara peristiwa, antara fakta yang ada, antara petunjuk, antara rentang waktu dan sebagainya. Dalam waktu 2 pekan ini, kalau dari Kompolnas amati secara langsung, apa saja sih yang jadi kesulitan utama? Sejauh ini kita melihat sebenarnya tidak ada kesulitan-kesulitan prinsip. Yang sedang ditunggu ini kan untuk melengkapi hasil penyelidikan secara komprehensif, karena penguatan basisnya itu adalah scientific crime investigation, jadi itu harus disempurnakan, selesai gitu, sehingga perlu dilakukan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan patologi dan toksologinya, sehingga dari situ bisa menjelaskan apa penyebab kematian dari pemeriksaan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan pada aspek patologi dan toksologi, sehingga tidak ada celah lagi untuk meragukan hasil penyelidikan nantinya itu sebenarnya. Tapi ada kesesuaian semuanya. Kalau Kompolnas juga bagaimana, apa yang harus dilakukan penyelidik agar pertanyaan-pertanyaan spekulasi yang tentu Pak Yusuf juga baca di media sosial, analisis soal kasus ini tidak semakin jadi bola liar? Ya kemarin kan kita sudah bersaran langsung secara terbuka untuk diupdate. Nah ternyata kan tanggal 19 sudah diupdate apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, dan yang akan ditunggu itu kan sudah diupdate sampai kita datang tadi, yang memang yang ditunggu final ini adalah hasil otopsi dengan tujuan tertentu, sehingga mohon bersabar, kita pastikan bahwa hasil penyelidikan ini memiliki akuntabilitas yang jelas dan dapat benar-benar diterima oleh semua pihak. Nah, Pak Yusuf, maaf saya potong. Kalau untuk hasil otopsi sudah ada informasi terkini atau perkiraan dari penyelidik kapan kira-kira bisa dibagikan? Ya, sesuai dengan update terakhir kemarin itu kan kalau hitungan hari Sabtu 6 hari lagi dari hari Sabtu. Itu paling cepat ya. Itu tentu yang punya otoritas bisa meyakinkan itu kan sebenarnya ya ahli otopsinya itu. Jadi itu yang kewenangannya ada pada mereka. Jadi yang tahu benar bagaimana akurasi waktunya tentu mereka yang melakukan otopsi. Ya, tapi paling cepat Sabtu ini. 6 hari paling cepat dari sejak Sabtu kemarin. Ya, sejak Sabtu kemarin, 6 hari setelah itu ya. 6 hari setelah itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya atau Sabtu misalnya diumumkan, atau bisa lebih dari itu, tergantung tim forensik yang memeriksa, termasuk juga penyelidik untuk disampaikan ke publik. Begitu ya, Pak Yusuf? Betul, betul. Itu yang kita sedikit bersabar menunggu itu agar hasilnya benar-benar akuntabel. Ya, hasilnya harus akuntabel dan transparan, bisa diumumkan ke publik sejelas-jelasnya. Yes, nanti kita akan hadir gelar perkara dan kita akan hadir dalam rilis hasil gelar perkara nanti. Oke, dan gelar perkara ini akan disampaikan secara terbuka begitu ya, didorong oleh Kompolnas untuk terbuka disampaikan ke publik ya Pak Yusuf? Ya, mudah-mudahan ya, paling tidak hasilnya secara detail bisa dijelaskan secara terbuka. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah memberikan informasi terkini untuk Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sehat selalu. Berikutnya saudara, kami kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara, lebih dari 2 pekan penyebab kematian diplomat muda Arya Pakayunan masih misteri. Sejumlah petunjuk masih diperiksa, termasuk posisi kunci kamar Arya yang disebut Kompolnas jadi temuan krusial. Sudah lebih dari 2 pekan penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pakayunan masih jadi teka-teki. Selasa pagi, Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa TKP di rumah kos Arya Daru, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas menemukan petunjuk krusial melalui 2 jenis kunci kamar Arya Daru. Salah satu kunci yang berbentuk slot dan hanya bisa dikunci dari dalam ditemukan dalam posisi terkunci sebelum pintu kos Arya Daru pertama kali dibuka. Ia pun menambahkan Kompolnas fokus menelusuri struktur peristiwa terdekat, yakni bukti dan keterangan saksi dari TKP dan keluarga. Terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka
dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya? Kurang lebih kayak biasanya. Kami fokus pada titik peristiwa yang paling dekat. Titik peristiwa paling dekat adalah keluarga dan TKP ini. Sebelumnya polisi telah memeriksa 5 saksi, yakni 2 rekan kerja Arya Daru, penjaga kos, tetangga kos, dan istri Arya MAP. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menyatakan polisi masih menunggu hasil lab 4 untuk mengungkap penyebab kematian Arya. Penyidik sedang menunggu hasil dari lab 4. Ya, hasil pemeriksaan dari lab 4 kurang lebih kemarin 7 hari berarti 6 hari lagi. Ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. 10 Juli lalu, Kapolda Metro Jaya menargetkan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Arya Daru akan selesai dalam sepekan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Arya Daru Pangayunan, diplomat berusia 39 tahun ini ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar kos pada 8 Juli lalu. Ia adalah diplomat muda di Direktorat Perlindungan WNI dan telah bekerja di Kementerian Luar Negeri sejak 2014. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui temuan apa saja yang diserahkan Kompolnas ke Polda Metro Jaya, saat ini kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid dari Polda Metro Jaya. Eril, apa saja temuan terbaru yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang kalau kita lihat tadi Kompolnas juga penyidik ada di TKP, apa yang terbaru? Ya, Friska dan saudara, Kompolnas baru saja sebelumnya mendatangi dari Polda Metro Jaya yang merupakan ini langkah lanjutan yang dimana Kompolnas sebelumnya mendatangi dari TKP yang berada di kamar kos korban yang berada di Jakarta. Dan selain itu juga Kompolnas mengatakan bahwa kedatangannya ke Polda Metro Jaya ini untuk melihat secara langsung rekaman CCTV yang dimana ia melihat secara utuh ataupun secara lebih lengkap dibandingkan pada rekaman yang sudah beredar di media sosial, karena kata Kompolnas dari Khairul Anam mengatakan bahwa ini lebih lengkap, berbeda secara mendetail, yang dimana tidak hanya dari temuan pada kamar kos korban, melainkan pada sebelum ataupun beberapa hari sebelumnya, yang dimana ini untuk melihat dari aktivitas Arya Daru yang dimana sebelum dari ditemukannya tewas di kamar kosnya. Dan selain itu juga dikatakan bahwa CCTV ini menjadi hal yang terpenting yang dimana untuk dilihat lebih lanjut. Selain itu juga dikatakan dari Kompolnas bahwa ia meminta lihat bukti dari barang yang dibuang oleh Arya Daru ataupun plastik kresek yang sebelumnya terekam juga dalam CCTV, yang dimana kata Kompolnas memang ini juga menjadi barang bukti, tetapi memang hal yang dapat menjelaskan adalah dari penyidik nantinya. Selain itu juga dikatakan bahwa hingga saat ini masih harus menunggu dari hasil otopsi yang dilakukan. Dan selain itu juga pada pagi hari sekitar pukul 10 Kompolnas Khairul Anam bersama yang lainnya juga hadir untuk mengecek dari keadaan kamar kos korban, yang dimana memang ditemukan bahwa kamar kos tersebut dalam situasi yang normal, tidak ada kerusakan baik dari sisi dinding ataupun plafon. Dan selain itu juga ditemukan bahwa kunci kamar kos tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, yang dimana ini jadi hal yang penting juga dikatakan dari Kompolnas. Dan selain itu memang dikatakan dari Kompolnas bahwa memang harus segera diberitahukan kepada masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan. Namun memang dari Kompolnas mengatakan polisi juga tidak perlu, maksud saya adalah polisi juga perlu mengedepankan kredibel ataupun keakuratan untuk
dalam pemeriksaan ini. Memang hingga saat ini masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi. Friska. Baik, terima kasih Ariel Wiranata langsung dari Polda Metro Jaya. Berikutnya saudara, kita bahas lebih dalam terkait teka-teki penyebab kematian diplomat Arya Daru Pangayunan bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Kita lihat hari ini ada temuan yang bisa jadi titik terang. Dari mulai bukti CCTV yang lengkap sudah dilihat juga oleh Kompolnas bersama penyelidik atau penyidik. Lalu juga termasuk ada kunci slot. Tadi dikatakan Kompolnas juga jadi temuan baru yang cukup signifikan. Sebenarnya kalau dari sisi Anda, apakah ini jadi titik terang? Apakah kasus ini kemungkinan besar akan bisa terungkap dalam waktu cepat setelah 2 pekan publik menunggu? Ya, kalau ini temuan Kompolnas tadi saya anggap titik menambah terang ya, semoga bukan cuma titik terang. Sampai sekarang menurut saya titik terangnya belum ada. Karena kalau kita mau mengungkap kasus ini itu sebenarnya 2 pertanyaan yang perlu dijawab oleh polisi, yaitu nomor 1 itu mengapa korban itu meninggal, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana meninggalnya itu, gitu. Apakah dia meninggalnya sebelumnya mengalami kekerasan atau karena kecelakaan atau karena sakit dan sebagainya. Nah, mengapanya ini yang harus dibuktikan nunggu daripada hasil otopsi. Itu kalau Kapolda mengatakan scientific crime investigation. Scientific crime itu adalah alat untuk membuktikan. Dalam hal ini alatnya adalah 1 psikologi forensik dan patologi forensik, dan kalau yang tindakan-tindakan itu adalah otopsi ataupun visum atau kalau perlu nanti ekshumasi. Nah, sementara ini sampai sekarang, kemarin kan ditunggu katanya 1 minggu gitu ya, tapi ternyata 2 minggu. Karena apa? Ternyata forensik itu meriksanya paling cepat 2 minggu. Karena apa? Kalau meriksa toksikologi itu tidak hanya ketemu kemudian dilihat di mikroskop selesai urusannya. Enggak, kadang-kadang butuh reaktor apa gitu, ini zat apa, kemudian direaksikan dengan ini, oh ini berarti ini gitu. Jadi membutuhkan reaksi ya, sehingga makan waktu. Itulah kira-kira yang membuat prediksi yang tadinya diperkirakan cuma seminggu selesai, kemudian ternyata sampai 2 minggu juga belum selesai. Gitu. Saya yakin dulu waktu Kapolda itu ya menerima mengangkat kasus itu dari Polsek diangkat ke Polda, dulu mesti asumsinya bahwa ini kasus ini sederhana. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada itu sudah bisa disimpulkan. Tapi ketika kemudian diteliti lebih lanjut, kemudian kan jadi aneh ini, karena apa? Si korban ini terlilit dengan itu Lester sampai full gitu. Sehingga bingung ini meninggalnya karena apa? Sampai sekarang pun kan belum tahu itu. Apakah meninggalnya dia itu ketutup hidungnya sehingga nggak ada udungnya di otak atau di perut atau di paru-parunya? Sampai sekarang kan belum bisa. Nah, itulah makanya sehingga waktu ini jadi lebih lama gitu, berlama. Kemudian temuan dari Kompolnas itu tadi itu hanya menambah titik terang bahwa kejadian sebelum itu memperkuat daripada CCTV yang katanya sudah lengkap tadi, kan membuktikan seakan-akan tidak ada orang dari luar lagi, dan kemudian hanya ada orang dari dalam, karena dikunci dari dalam, tetapi di situ tidak ada kerusakan. Berarti di situ kan tidak ada kekerasan. Kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih mengerucut. Jadi mungkin kemungkinan adalah korban ini tidak ada orang lain yang ada di situ, kurang lebih gitu mengerucutnya. Tapi ini hanya baru kira-kira kan, karena CCTV di dalam itu tidak ada, dan saksi pun tidak ada yang mengatakan. Dan juga jejak-jejak digital, jejak-jejak saintifik yang mestinya diperiksa di sini adalah inavis, itu sidik-sidik jari. Pasti itu sudah rusak karena kan udah berapa hari di situ. Di situ udah bolak-balik orang datang. Seperti tadi Kompolnas masuk, itu juga itu kalau mestinya itu harusnya itu disterilkan itu tempat-tempat. Tidak boleh terlalu banyak orang keluar masuk mondar-mandir di sana begitu ya? Nggak ada perlunya, nggak boleh masuk. Di situ kan harusnya kan diperiksa betul teliti ya. Sidik jari itu bukan hanya diteliti yang di lakban aja. Kemarin ketemunya kan di lakban, wah hanya sidik jari dia sendiri. Belum diumumkan di meja, di tempat tidur, di pintu, di gembok itu tadi. Mestinya kan banyak sekali jari situ yang harus dikembangkan gitu loh. Dan mengembangkan inavis itu tidak butuh waktu yang singkat. Karena kita tidak membuktikan hanya kecocokan antara sidik jari itu dengan pemiliknya. Yang di situ kan cuma tinggal sidik jari bekas-bekas orang yang megang situ. Kan belum tentu siapa tersangkanya. Itulah makanya itu
Jadi menurut hemat saya ini ya, jadi lama itu karena pertama kali diprediksi bahwa kasus itu simpel, sehingga Ternyata tidak eksekusinya simpel. lama. Ternyata tidak simpel waktu buktinya ya. Kalau dilihat dari bukti-buktinya, ini kasus ini simpel karena apa? Buktinya udah lengkap ada di situ semua. Tapi begitu untuk menyimpulkan mengapa orang ini meninggal, nah itu yang jadi rumit karena butuh bantuan scientific crime investigation gitu, Ya, yang membutuhkan waktu lama gitu. Pak Arianto, dalam kasus seperti ini misalnya ada barang bukti yang ada di TKP rusak. Apakah yang jadi golden evidence atau bukti emasnya yang ditunggu-tunggu untuk melengkapi puzzle yang masih keruh ini adalah otopsi, hasil otopsi nanti yang artinya kondisi patologi itu jadi satu-satunya yang bisa dipegang sebagai bukti kuat? Kalau menurut saya ini satu-satunya bukti yang terkuat untuk menentukan kenapa korban ini meninggal. Ya dari patologi dan forensik, kedokteran forensik itu yang menentukan itu. Karena kalau dia sudah jelas kematiannya begini, maka bisa disimpulkan apakah kematiannya itu karena dengan sendirinya atau ada karena efek daripada serangan orang lain. Di situ yang disebutkan pasti dia gitu. Tapi kalau meninggalnya itu hanya karena forensik ya analisis di dalam perut, kan nggak mungkin dibunuh orang lain kecuali dia diracun, dipaksa minum racun kan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kuncinya ini adalah ya itu hasil otopsi itu tadi. Tapi di sini bukan otopsi yang cuman yang dalam taraf standar lah itu kira-kira. Misalnya cuman menemukan ada O2 di paru-paru atau apa tidak itu. Tapi kayaknya kalau pakai toksikologi forensik ini yang kira-kira harus membuktikan apa itu reaksi-reaksi itu tadi yang membutuhkan waktu lama gitu. Kira-kira itu perkiraan saya sehingga ini kasus ini jadi lama itu. Dan artinya kalaupun biasanya dari waktu dilakukannya sampel terhadap jenazah atau dilakukannya otopsi terhadap jenazah biasanya 6 hari kemudian bisa dilihat hasil forensiknya, untuk kasus ini bisa lebih dari itu, bisa jadi lebih dari pekan ini juga, Pak Arianto. Saya kira tidak terlalu ya. Jadi gini, kalau dulu ya kita kirain kan forensik itu kan otopsi itu ya, karena meriksa oksigen di dalam paru-paru itu seketika itu kan bisa tahu disimpulkan. Tapi kalau toksikologi forensik itu kita butuh reaksi tadi. Dari dokter yang reaksi itu mengatakan bahwa paling cepat 2 minggu. Itu artinya 2 minggu itu adalah menunggu hasil reaksi itu. Saya kira gitu ya. Gitu. Jadi lamanya karena perkiraannya memang paling cepat 2 minggu. Seperti kayak DNA itu loh. Meriksa DNA itu nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. Dulu pertama kali 2 minggu, tapi belakangan ini bakal lebih cepat. Jadi lamanya ini karena itu tadi, karena scientific crime investigation yang kita harapkan itu adalah dari otopsi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Memang sampai sekarang belum ditemukan teknologi yang untuk mempercepat itu gitu. Ya, Pak Arianto bisa dijelaskan secara sederhana karena kita kan sering mendengar scientific crime investigation. Apa yang membedakan ini secara singkat saja? Apa yang membedakan dengan proses biasanya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan satu kasus? Gini. Crime scientific investigation itu alat pembuktian secara teknologi ilmiah. Itu artinya itu ya. Nah wujudnya itu bisa seperti Inavis itu ya. Identifikasi fingerprint itu kan pakai teknologi itu ya. Itu yang namanya scientific crime investigation untuk membuktikan jejak-jejak sidik jari. Sama juga dengan toksikologi forensik itu untuk membuktikan sebab-sebab kematian yang dilihat dari dalam enzim-enzim yang di dalam perut itu dengan membandingkan reaksi dan sebagainya. Kalau patologi itu setahu saya, sorry kalau saya salah, itu melihat luka-luka di dalam tubuh itu yang secara fisik itu sehingga kedokteran forensik akan bisa menentukan ini sebabnya karena ini gitu. Jadi apalagi banyak scientific crime, CCTV itu juga scientific crime investigation juga, tapi itu hanya untuk melihat jejak-jejak digital ya yang terjadi sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi itu. Itu scientific itu artinya itu Bu. Jadi pembuktian secara ilmiah. Ya, dan ini harus dilakukan secara cermat, hati-hati. Yang penting juga nanti hasilnya terbuka ke publik, jadi biar bisa terang kasus yang jadi sorotan publik, apalagi 2 pekan terakhir ini. Terima kasih Pak Arianto, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ahli forensik digital Rismon Zianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan skripsi palsu. Rektor Universitas Gadjah Mada juga ikut dilaporkan.
Jika pekan lalu Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong, kali ini Rismon melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Tak hanya melaporkan Jokowi, Rismon juga ikut melaporkan Rektor UGM, Ova Emilia, atas dugaan kasus skripsi palsu ini. Rismon menegaskan lembar skripsi Jokowi terlihat sangat modern dan tidak ada penyertaan tanggal pengujian skripsi, serta tidak ada lembar pengesahan penguji. Melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut hingga saat ini belum mendapat arahan apapun dari Jokowi terkait laporan Rismon Sianipar di Polda DIY. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan saat ini pihaknya belum mempelajari 2 laporan yang ditujukan kepada Jokowi. Laporan di Jogja itu kami belum mendapatkan info. Belum mendapatkan info. Dan 2 kali nih dilaporin. Iya, kami belum mendapatkan informasi. Apakah sifatnya seperti apa laporannya dan terlapornya siapa? Apakah Bapak Jokowi ataukah yang lain gitu. Tapi kami sangat senang karena Pak Jokowi sehat. Itu yang paling penting semua. Oke. Makasih. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan usai bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Jokowi bilang permintaan pemeriksaan Jokowi di Solo karena Jokowi masih menjalani masa pemulihan kesehatan. Jokowi disebut siap untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Nah mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana, diperiksa di kantor kepolisian setempat. Tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap. Jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum, tentunya saya menghormati. Di sisi lain, Roy Suryo CS juga mendesak Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Roy juga meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi soal pelapor utama saudara JKW tadi ya, nah dia harus hadir, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Saudara, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus dan meminta Jokowi dihadirkan, termasuk menunjukkan ijazah Jokowi. Sementara tim kuasa hukum Jokowi bilang pihaknya siap menjalani pemeriksaan di kasus tudingan ijazah palsu yang disebut Polda Metro Jaya. Nah, selengkapnya kita akan ulas bersama kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana, dan penggugat ijazah Jokowi yang juga Wakil Ketua Umum TPUA, Rizal Fadilah. Selamat malam, Bapak-Bapak, Pak Rizal, Pak Firman. Selamat malam, Pak Radi. Selamat malam. Baik, Pak Firman. Baik, Pak Firman. Ini lagi gelar perkara khusus hingga diminta menunjukkan ijazah asli ini diminta untuk dilakukan di Polda Metro Jaya, yang mana Polda Metro Jaya sebenarnya kasusnya bergulir adalah pelaporan Roy Suryo CS. Respons Anda sejauh ini bagaimana soal ini? Ya, jadi terkait dengan pelaporan pengaduan yang diadukan oleh Bapak dan dimintakan gelar perkara, sebenarnya tidak ada alasan
atas permohonan itu. Jadi proses yang dari penyidikan mau merupakan kewenangan penyidik dan itu sudah benar. Dan sekarang memang tahapannya Bapak akan dimintai keterangan. Jadi pada saat dimintai keterangan saat lalu, Bapak ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga akhirnya Bapak bersurat resmi ke Polda Metro Jaya untuk minta dilakukan agenda kembali terhadap pemberian keterangan tersebut. Dan pas kebetulan kami kemarin mendapatkan informasi dari media bahwa pihak penyidik juga sedang dalam proses melakukan permintaan keterangan kepada para saksi lainnya di Solo, sehingga hari ini kami menemui Bapak, menyampaikan apakah Bapak dalam hal ini berkenan untuk bisa dimintai keterangan di Solo. Tadi kita menjumpai Bapak di rumah dan Bapak menyampaikan dengan senang hati karena Bapak ingin memberikan keterangannya dan tentu di mana tempatnya sesuai dengan kewenangan penyidik. Sehingga tadi setelah mendapatkan masukan seperti itu, kami tadi ke Polres Solo. Dan ke Polres Solo, kemudian kami di situ melakukan penyampaian bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh kami untuk pemberian keterangan Bapak, jika memang dimungkinkan oleh penyidik untuk dilakukan di Solo terkait karena memang ada permintaan keterangan lainnya terhadap saksi lainnya di Solo, maka Bapak juga bersedia. Dan tadi disampaikan oleh penyidik, mereka siap untuk melakukan permintaan keterangan tersebut besok, dan tentu Bapak akan kami laporkan hasilnya, dan kami akan persiapkan untuk besok Bapak dimintai keterangan di Polres Solo. Demikian. Lokus deliktingnya itu kan sebenarnya di Polda Metro Jaya, Pak Firman. Dan Pak Jokowi meminta ini diberikan di Solo dengan alasan tadi ada kendala dengan kesehatan. Apakah bisa bagaimana? Tidak, itu kurang tepat ya. Tidak ada isu atau kendala kesehatan. Tidak ada kendala kesehatan. Kami pastikan juga malam hari ini. Bapak kita temui sangat bugar. Ya, sangat bugar, sangat sehat, ya. Namun memang ada kegiatan yang tidak bisa Bapak tinggalkan. Dengan panggilan yang kemarin, sehingga kita secara resmi bersurat. Sebelum saat pemanggilan itu kita bersurat untuk meminta, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, untuk meminta schedule. Kebetulan di hari Senin kemarin kami mendapatkan informasi dari media bahwa ada proses permintaan keterangan penyidikan ini di Polres Solo. Kami datang menemui Bapak menyampaikan, Pak, ada proses permintaan keterangan oleh penyidik di Solo, apakah Bapak berkenan untuk kita sampaikan kepada penyidik untuk dimintakan keterangan di Solo? Dan demikian. Baik, saya ke Pak Rizal kalau gitu. Pak Rizal, ini kan Anda dan teman-teman juga termasuk Bung Roy Suryo ini meminta gelar perkara lagi di Polda Metro Jaya yang diminta juga menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang asli. Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga yang akan dimintai keterangan tidak mau ada tidak bisa tidak bisa hadir di Polda Metro Jaya melainkan di Polres Solo. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, yang pertama kalau soal gelar perkara khusus mungkin merujuk pada kasus waktu di Bareskrim gitu kan, upaya dari pihak kami meminta bahwa kalau gelar perkara yang ada mungkin kurang memuaskan, hak pihak untuk bisa mengajukan gelar perkara khusus. Saya kira ini adalah yang dilakukan kembali. Saya kira hal yang wajar saja dan sah-sah saja gitu kan untuk itu. Ya. Pak Rizal, audio Anda sepertinya tidak terlalu terdengar. Ya. Berarti di Polda Metro Jaya. Halo. Ya. Tampaknya ada kendala. Ya, sepertinya ada kendala audio dengan Pak Rizal. Kami akan coba juga hubungi atau perbaiki hubungan sambungan komunikasi Anda, Pak Rizal. Sementara ini saya akan ke Pak Firman lagi sambil menunggu untuk sambungan komunikasi Pak Rizal diperbaiki. Kalau begitu begini Pak Firman, jika memang nanti setelah ada pemeriksaan terhadap Pak Jokowi di Solo begitu,
ada lagi langkah yang akan proses hukumnya adalah melaporkan pihak-pihak yang sudah disebutkan tadi ya, seperti Bung Roy Suryo dan lain-lain, ini yang di Polda Metro Jaya. Setelah ini diperiksa, ada langkah hukum lain yang akan ditempuh? Sampai dengan saat ini kita masih fokus kepada pengaduan Bapak di Polda Metro Jaya. Jadi pada saat pengaduan itu diberikan, Bapak juga membawa ijazah asli Bapak. Besok pada saat dimintai keterangan juga oleh pihak penyidik, di mana tadi pihak penyidik sudah memberikan persetujuan untuk Bapak dapat dimintai keterangan juga di Solo. Kebetulan saya harus highlight, ada proses maraton, proses dimintai keterangan kepada para saksi ya dalam seminggu ini. Tadi kami dapat informasi seperti itu dari Senin kemarin ya. Jadi kita coba mintakan, oke, bisa Pak besok sekitar jam 10 pagi kami akan hadir dan juga akan membawa ijazah asli Bapak Jokowi. Dan akan ditunjukkan? Dan akan ditunjukkan. Karena pihak ini kan proses hukum. Ya. Jadi bagaimana besok lebih lanjutnya kita lihat besok. Hanya tentu Bapak seperti dengan komitmen di awalnya, dia akan membawa dan menunjukkan jika memang proses hukum menghendaki. Demikian. Baik, sepertinya Pak Rizal sudah bergabung kembali. Pak Rizal? Ya, siap. Oke, baik. Bisa diteruskan tadi pandangan Anda yang terpotong, mohon maaf. Silakan Pak Rizal. Ya, jadi pengajuan gelar perkara khusus itu pengulangan daripada yang ada di Bareskrim gitu ya? Modelnya ketika kami di Bareskrim. Gitu. Halo? Ya, silakan Pak Rizal. Jadi Bareskrim, saat itu juga dikabulkan gitu oleh pihak Bareskrim. Saya kira upaya ini kita lakukan kembali karena kami melihat ada hal yang janggal dari proses mungkin gelar pada saat gelar perkara yang pertama begitu di situ. Nah, ini kemudian Pak Rizal, kita langsung saja mengomentari apa tadi yang ditanyakan soal Pak Jokowi yang diperiksa di Solo begitu. Nah, dan juga tadi Pak Firman mengatakan akan menunjukkan ijazah itu di Solo. Saya kira saya kira dari sisi kami gitu kan tentu saja kurang pas karena prinsip equality before the law gitu ya, prinsip persamaan kedudukan hukum sesama warga negara itu harus dihormati, bahwa waktu melaporkan dilakukan di Polda Metro Jaya gitu kan, kemudian juga harus dan kondisi kesehatan tadi sudah disampaikan tidak menghalangi gitu kan, berarti ada keleluasaan untuk bisa hadir di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu hal yang wajar dan publik tentu saja akan melihat tentang kesetaraan yang dimaksud tadi ya, jangan sampai karena beliau mantan presiden kemudian boleh didatangi di tempat kediamannya. Termasuk menunjukkan ijazahnya di Solo tadi ketika diperiksa oleh Polres Solo. Gimana tuh Pak Rizal? Harus di Jakarta. Kalau menurut saya karena ini adalah penasaran publik gitu kan. Jika di Jakarta itu saya kira lebih terbuka begitu daripada di tempat kediamannya yang publik tidak mudah untuk bisa mengakses ke tempat tersebut. Jadi tuntutan tetap saja agar dilakukan di Jakarta, di Polda Metro Jaya. Oke, nah ini Pak Rizal, ini kan sebenarnya dari terlapor, sekarang prosesnya sudah masuk ke penyidikan. Biasanya kalau penyidikan itu ya ada kata tersangka, status tersangka begitu yang akan disematkan. Langkah apa lagi yang disiapkan kira-kira kalau memang penyidikan ini nanti menetapkan beberapa orang menjadi tersangka, Pak Rizal? Ya, saya kira ada hak lain misalnya ya tentang pra-peradilan misalnya. Artinya ada proses pengadilan untuk menguji benar atau tidaknya penetapan tersangka itu. Gitu. Satu itu adalah hak hukum dan hukum acara pidana memberi ruang untuk itu. Nah, kemudian proses penyidikannya pun kita masih dalam katakanlah pertanyaan atau perlawanan begitu, dalam pengertian usul dari pihak terlapor mengenai gelar perkara khusus adalah untuk itu gitu kan, kita uji dulu gitu kan tentang status peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu pada tahapan gelar perkaranya, lalu nanti adalah baru pra peradilannya. Oke, Pak Firman, ini kan polisi sebut masukkan unsur objek penghasutan, fitnah dan berita bohong ini sudah sesuai dengan prosedur untuk penetapan tersangka, mengingat status penyidikan yang sudah dinaikkan oleh
pihak Polda Metro Jaya. Tapi tadi Pak Rizal mengatakan ya kalau memang begitu mereka akan menguji dulu begitu status ini atau melalui pra-peradilan. Ada respons Anda soal ini? Ya. Jadi saya mau lurusin dulu bahwa besok itu Bapak itu akan diperiksa di Polres Solo. Jadi bukan di rumah. Jadi dan bersamaan dengan saya kurang tahu tadi ada beberapa yang dipanggil besok kita lihat lebih lanjut gitu ya. Dan juga mungkin ini juga akan terinformasi juga pada semua media. Besok mungkin ada panggilan terhadap orang-orang yang ada di Solo dan itu panggilan itu sudah tidak baru hari ini, sudah dilakukan beberapa hari yang lalu mungkin ya, dan itu kewenangan penyidik sehingga Bapak hadir tadi disetujui oleh penyidik untuk bisa hadir di Polres Solo itu besok itu jam 10 pagi itu bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya. Itu harus saya tekankan dulu bahwa tidak ada kekhususan dan sebagainya. Semata-mata hanya untuk mempercepat proses jika memang disetujui oleh penyidik. Kalau penyidik tidak menyetujui, tentu kita akan hargai. Oleh karena itu, habis tadi kami ke sana, kami sudah menginformasikan kepada Bapak besok jam 10 pagi disetujui. Tadi kami ketemu dengan Bapak ke rumah itu menyampaikan apakah Bapak berkenan kami sampaikan kepada penyidik untuk dimintai keterangan besok di Polres Solo. Itu dulu. Kemudian berkenaan dengan uji dan menguji. Menurut hemat saya itu kan silakan saja. Nanti kan pihak kepolisian tentu akan menanggapi dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa Bapak Jokowi di sini tidak melakukan tudingan-tudingan. Bapak Jokowi melakukan pengaduan. Sehingga akhirnya pihak kepolisian membuat ini terang. Jadi kalau memang ada hal-hal yang sedang diuji dan sebagainya, saya pikir itu kewenangan daripada penyidik dan saya pikir silakan saja karena memang tidak bisa ada juga yang menghalangi. Demikian. Ya sepertinya ini akan dilakukan di Solo tetap begitu ya pemeriksaan ataupun sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Firman tadi. Kalau memang ini terjadinya begitu, Pak Rizal, apa yang akan dilakukan Anda dan teman-teman termasuk Bung Roy Suryo? Jika pemeriksaan dilakukan di Solo. Saya kira hak kita juga kan untuk menyampaikan keberatan gitu kan terhadap itu. Jadi Anda akan menyampaikan keberatan itu nanti ke Polda Metro Jaya? Saya kira kita akan menyampaikan keberatan dalam prinsip asas tadi equality before the law gitu kan. Kemudian memang waktu melaporkannya di Polda Metro Jaya. Jadi hal yang wajar lah. Biarlah publik yang menilai gitu kan dalam kaitan dengan prinsip kesetaraan itu. Lalu adakah keistimewaan harus diperiksa di Polres Solo? Saya kira ini menyangkut hal yang prinsip dalam status atau kedudukan sebagai warga negara yang harus didudukan sama gitu dengan pihak yang lain. Tapi kalau memang nanti ditunjukkan juga di depan publik begitu ijazah Pak Jokowi ini dipaparkan juga di depan publik, Anda akan menerima hal itu meskipun itu terjadi di Solo? Ya saya kira tetap tuntutan awal tetap adalah harus di Jakarta, gitu kan. Yang kedua bahwa soal memperlihatkan itu aspek yang lain, gitu kan. Artinya bukan hanya sekedar memperlihatkan, tapi juga membolehkan untuk diuji. Saya kira itu dua hal. Nanti ada kaitannya, gitu kan, diuji secara forensiknya. Gitu. Baik. Lalu sejauh mana signifikansi nanti proses pemeriksaan terhadap Pak Jokowi di Solo besok? Kita akan pantau lagi besok. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Firman, Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda, Presiden Prabowo sebut hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan seperti adik kakak. Apa respons PDIP soal ini? Kami punya jawabannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yefri Sitorus merespons ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dengan PDIP seperti adik kakak. PDIP menilai Prabowo menempatkan PDI Perjuangan pada posisi spesial. PDIP bilang PDIP dan Gerindra memiliki hubungan psikologis. Terlebih Prabowo pernah menjadi cawapres dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Secara historis, Deddy Sitorus bilang PDIP memang sudah jauh lebih lama berdiri sebagai partai politik dibandingkan dengan Gerindra.
Saya kira itu hanya sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan punya hubungan psikologis juga dengan Gerindra, karena dulu ketika awal berdirinya Gerindra kan Pak Prabowo menjadi wakil Ibu Mega tahun 2009. Saya kira itu sesuatu yang normatif aja sih kalau menurut saya. Ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Gerindra dan PDIP ini dekat atau? Ya kita sebenarnya dengan semua partai dekat ya, tapi pernyataan Pak Presiden itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa memang beliau menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang spesial di pikiran beliau, kan seperti itu. Sebelumnya saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto bilang PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Saat menyapa Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Prabowo awalnya menyatakan hormatnya pada Bung Karno. Setelah itu Prabowo mengatakan PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik. Meski PDIP berada di luar pemerintah, namun kata Prabowo PDIP adalah sedulur alias saudara. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli, Presiden Prabowo Subianto memuji pemilihan gajah sebagai logo baru PSI yang ternyata binatang kesayangan Prabowo. Saling puji antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sangat terasa dalam penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Prabowo bilang yang hadir dengan sejumlah kabinet merah putih menyinggung soal peran kader PSI yang berada dalam kabinetnya. Prabowo juga memuji soal gajah yang menjadi logo baru PSI yang ternyata adalah salah satu hewan kesayangannya. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus melempar teka-teki terkait status keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi mengaku belum diminta bergabung oleh putranya yang juga Ketua Umum terpilih PSI dan meminta jurnalis untuk bertanya terkait status keanggotaannya ke pengurus PSI. Pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak kalau diminta Pak, kalau menjadi dewan pembina, kalau menjadi dewan pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari dewan pembina ke PSI? Belum. Tawaran menjadi dewan pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Kapten KM Barcelona ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Kami hadirkan informasi lengkapnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara pada hari Minggu lalu. Kapten KM Barcelona ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut menemukan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Tersangka dijerat pasal di Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi dan anak buah kapal. KM Barcelona terbakar di perairan Talise pada Minggu lalu dan 3 orang tewas dalam musibah ini. Yang telah kita laksanakan pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323. Basarnas menyatakan 580 penumpang kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara pada Minggu lalu berhasil dievakuasi. Data ini berbeda dengan data manifest yang dikeluarkan Otoritas Pelabuhan Manado yang hanya berjumlah 280 orang. Saat ini Basarnas masih mencari 2 orang penumpang yang masih dinyatakan hilang. Dan sehingga data korban yang kami dapat sementara ada di 580 yang sudah dirilis oleh Direktorat Operasi. Ya. Jadi kami menyesuaikan dan sesuai dengan hasil hari ini operasi ada ketambahan yang laporan yang kami terima dari masyarakat tentunya ya. Yang mengadu ada keluarganya yang hilang ya 2 orang dan tentunya ini menjadi upaya dari unsur SAR gabungan dan kami tentunya bercermin dari yang diinformasikan ada 3 POB atau person on board yang mendaftar atau meninggal. Kita upayakan mungkin korban yang ada saat ini kami coba dalam. Alasan kesehatan, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Jawa Tengah. Selengkapnya kami hadirkan kembali usai jeda informasinya untuk Anda. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkap kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan usai bertemu Jokowi di kediamannya di Solo. Kuasa hukum bilang permintaan pemeriksaan Jokowi di Solo karena Jokowi masih menjalani masa pemulihan kesehatan. Jokowi disebut siap untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya ini. Dan Bapak dengan menjawab ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Nah mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana diperiksa di kantor kepolisian setempat. Tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum. Saudara Roy Suryo CS juga mendesak Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor dan Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi soal pelapor utama saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa Sorotan selanjutnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Saudara, pemerintah resmi meluncurkan sekolah rakyat untuk anak dari keluarga miskin ekstrim di Indonesia. Lalu mampukah sekolah gratis dengan sistem asrama ini memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui pendidikan berkualitas? Dan kita coba tanya-tanya kepada salah satu siswa. Yang kita pilih adalah siapa namanya? Shalom. Shalom. Shalom, ini hari pertama di sekolah rakyat. Ya. Ada perasaan deg-degan atau gugup atau apa? Enggak, senang. Senang. Emang mau sendiri ke sini? Enggak sih, karena keinginan orang tua. Di sini juga senang bisa dapat teman baru, fasilitas baru. Di sekolah dapat fasilitas apa aja, Shalom? Dapat seragam, terus dapat makan 3 kali sehari, terus dapat snack 2 kali. Satu Snack hari itu tuh 2 pagi kali. dan sore ya? Iya. Terus dapat fasilitas laptop. Di sini ini kamar guru laki-laki, Pak. Lalu sebelahnya kamar wali asuh. Di situ ada beberapa kamar wali asuh. Ini kamar. Nanti ada wali asuh yang tetap tinggal di sini untuk mendampingi siswa. Ada berapa orang? Wali asuh itu kalau laki-laki ada 3, Pak. Sedangkan wali asramanya 1. Karena wali asuh itu satu wali asuh itu mengasuh 9 sampai 10 orang. Juga ada kamar mandi, ada laundry room juga. Jadi nanti anak-anak ini nyuci sendiri walaupun ada mesin cuci gitu. Jadi mereka diajarkan juga kemandirian, bagaimana mereka bisa basic life skill-nya itu mereka punya gitu. Jadi mereka merapihkan tempat tidur sendiri, mencuci tempat bekas makan mereka sendiri, mencuci baju sendiri. Nanti juga mereka menyetrika sendiri gitu. Sosialisasi atau pendaftarannya seperti apa, Pak? Apa Kemensos jemput bola? Untuk rekrutmen siswa berangkatnya dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu pelaksananya tim dari Kemensos, dari BPS, ya, dari Dinsos gitu loh. Termasuk tim-tim yang ada di pemerintah daerah maupun di masyarakat. Jadi data dulu baru kemudian kita melakukan ground check. Gitu loh. Kalau kemudian memang ini memenuhi syarat untuk menjadi calon siswa ya kemudian kita daftar, hasil semua pendaftaran ini kemudian kita bawa ke bupati atau wali kota mereka yang taken. Ini ada juga tadi poin yang Anda katakan ini bisa jadi menimbulkan ketidakadilan. Pertama, ketidakadilan itu akan terjadi ketika sama-sama anak Indonesia, sama-sama punya akses. Bahkan sekarang ini anak-anak dari keluarga yang bukan desil 1-2 pun, mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusahakan agar setiap anak, apapun kondisinya bisa masuk sekolah, gratis minimal SD dan SMP. Bukan malah membuat sekolah yang sifatnya elitis, seperti sekolah rakyat seperti ini. Tentu sekolah rakyat seperti ini sangat dibutuhkan, tadi seperti saya bilang, asal benar-benar target sasarannya jelas, data-datanya valid, sehingga itu tidak dimanipulasi. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia malam hari ini, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa minum.